Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas Bahasa Indonesia 9, akan mempresentasikan tentang cara mencari referensi yang kredibel dengan Mendeley. Sebelum lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Zainuddin Zidan, dengan NRP 500 120 1076. Saya Fakas Atla Fauzan dengan NRP 501 2011 26. Dan selanjutnya saya Johan Wijaya dengan NRP 50132011075. Dan saya Muhammad Desi Mubarak dengan NRP 50132011003. Sedangkan saya Muhammad Fakih Satrio Bayu dengan nomor NRP 5001 2010 55. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Fauzan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang referensi yang kredibel. Apa itu referensi yang kredibel? Referensi yang kredibel itu adalah referensi yang memenuhi 3 syarat yang mutlak, yaitu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat ditelusuri citasi atau sumbernya. Kriteria referensi yang kredibel. Kriteria referensi yang kredibel. Referensi yang kredibel memiliki kriteria yang pertama, informasinya harus faktual, objektif, dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada informasi keterangan penanggung jawab. Dan yang ketiga, informasi yang ada di dalamnya tidak bersifat sepihak. Next. Baik. Mengapa perlu referensi yang kredibel? Karena mencantumkan rujukan adalah bentuk dari teori atau argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang suatu ide, atau dapat juga berupa gagasan, teori, dan juga argumentasi guna untuk dapat mempertegas apa maksud yang ingin disampaikan dengan menggunakan tulisan dan atau dapat menggunakan lisan. Referensi juga merupakan tulisan yang di dalamnya memiliki informasi yang ada di dalam buku yang buku tersebut ditinjau dan dapat dinilai berdasarkan kepada sumber penulisnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Wijaya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel. Secara umum, referensi yang dapat kita gunakan dalam menulis karya ilmiah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu media cetak dan yang kedua itu media digital. Karena perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, kita dapat dengan mudah mengakses referensi secara digital tanpa perlu pergi ke perpustakaan ataupun mencari buku yang kita butuhkan. Sumber yang dapat kita akses misalnya pengindeksan jurnal ilmiah seperti Google Scholar atau bahasa Indonesianya Google Cendekia, terus ada Garuda, Scopus, dan DOAJ. Dan yang kedua itu ada juga dari suatu lembaga ataupun perpustakaan seperti PPI ITS, POMIDS, dan juga Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zainuddin Zidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Mendeley. Sebenarnya apa sih Mendeley itu? Jadi Mendeley adalah suatu software yang membantu kita untuk melakukan citasi dan mengolah referensi dalam daftar pustaka. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengakses atau mendownload aplikasi dari Mendeley itu sendiri? Saya akan tunjukkan. Baik, pertama kita buka browser dulu, kemudian kita ketik linknya, yakni mendeley.com. Nah, setelah kita buka web dari mendeley.com, kita klik kotak merah ini, yakni create a free account.
Nah, kemudian kita daftar akun, membuat akun baru dengan mengisi beberapa data yang diperlukan. Baik, setelah kita mendaftar akun, kemudian layar dari web atau tampilan dari web akan seperti demikian. Dan kita selanjutnya adalah mendownload aplikasi Mendeley tadi dengan mengklik tulisan download Mendeley Reference Manager. Setelah itu software Mendeley akan otomatis download dengan mengklik download Mendeley Desktop for Windows atau kotak merah ini. Baik, setelah aplikasi Mendeley terdownload, maka kalian bisa install dan menyimpan ke folder yang kalian inginkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel menggunakan Google Scholar atau yang dikenal orang sebagai Google Cendekia. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengetikkan Google Scholar. Lalu kita bisa masuk ke scholargoogle.com ini. Dan beginilah tampilan daripada Google Scholar. Di sini saya akan mencari suatu topik yang saya inginkan. Misalnya di sini saya akan menggunakan harga beras di Indonesia. Lalu selanjutnya saya bisa klik salah satu jurnal yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Dan di sini terdapat tulisan PDF di mana kita bisa mendownload PDF tersebut sehingga bisa menjadi bahan referensi dalam menyusun karya tulis ilmiah kita. Dan apabila saya ingin mencari topik yang lebih spesifik lagi, saya bisa memanfaatkan keywords yang ada di sini. Misalnya di sini saya ingin tahu mengenai produksi beras, maka saya cukup copy dan saya pastekan di kolom pencarian. Dan di sini akan muncul beberapa jurnal yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Di sini saya akan mencoba menggunakan jurnal satu ini. Dan beginilah salah satu jurnal yang memuat kata kunci yang saya masukkan tadi. Atau jika kita ingin mencari yang lebih spesifik lagi, kita juga bisa memanfaatkan daftar pustaka yang ada di sini. Misalnya saya ambil contoh daftar pustaka yang ini, lalu saya copy dan cukup saya pastekan di kolom pencarian. Maka kolom pencarian akan memberikan rekomendasi beberapa jurnal yang kebetulan juga mengutip kutipan yang terkait. Sekian penjelasan mengenai cara mencari referensi yang kredibel menggunakan Google Scholar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana cara mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, kita kembali lagi. Sudah masuk ke Google Scholar ya, atau yang bisa kita di bahasa Indonesia kan yaitu Google Cendekia. Langsung saja kita input kata-kata apa, kalimat apa, topik apa yang akan kita masukkan dalam karya tulis kita. Sebagai contoh, saya akan memilih arsitektur tradisional. Ya, di sini akan otomatis muncul berbagai macam arsitektur, berbagai macam artikel-artikel yang senada, yang sepembahasan dengan apa itu arsitektur tradisional. Lalu kita pilih acak aja ya. Yang paling atas yaitu membandingkan istilah arsitektur tradisional versus arsitektur vernacular. Kita download. Iya, cepat sekali. Setelah kita download, lalu kita buka aplikasi Mendeley lagi. Ya, kita buka. Lalu, setelahnya apa? Setelahnya yaitu menginput PDF yang telah kita download tadi. Ya, di mana cara menginputnya? Di file, lalu add file.
Teman-teman kalau misal sudah mager atau apa-apa bisa hanya menekan kontrol dan ditambah huruf O. Ya, kita tekan dulu ya. Lalu kita cari di dokumen apa kita menyimpannya tadi. Kita ambil dari download, artikel, open. Iya, secara otomatis Suharjantono Gatot membandingkan istilah arsitektur tradisional versus arsitektur vernacular akan otomatis terdefinisi di dalam aplikasi Mendeley ini. Lalu bagaimana cara kita untuk melihat-lihatnya, mencari-cari mana kata-kata yang pas untuk dimasukkan dalam karya tulis kita? Kita buka dulu. Ya. Kita buka dulu yang membandingkan istilah. Nah, ini kan sudah banyak. Kita bisa memilah-milahnya, mana yang sekiranya pas untuk dimasukkan, dikutip dalam karya tulis kita. Sebagai contoh, saya akan mengutip kalimat pertama dalam paragraf kedua, tradisional tradisi arsitektur tradisional. Ya, kita langsung saja blok ini aja. Langsung blok, terus copy. Setelah di copy, kita langsung masuk ke dalam Word. Nah, di sini tinggal kita tinggal kita paste. Iya. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat kutipan sumber dan membuat daftar pustaka dalam Microsoft Word. Pertama, klik menu referensi. Maka akan terlihat menu Mendeley Site-O-Matic pada referensi. Sebelum membuat citasi dan daftar pustaka, tentukan terlebih dahulu gaya citasi yang diinginkan. Kali ini saya akan menggunakan APA Style edisi ke-7. Lalu setelah menentukan gaya citasi, arahkan kursor ke kalimat yang ingin ditambahkan citasinya. Kemudian klik Insert Citation, lalu go to Mendeley. Kemudian klik sumber yang ingin dibuat citasinya. Lalu klik Cite. Lalu lakukan langkah-langkah yang sama pada kalimat lain dengan sumber referensi yang berbeda. Kemudian, untuk membuat daftar pustaka, arahkan kursor ke bagian daftar pustaka. Lalu klik kiri. Setelah itu, klik Insert Bibliografi pada menu Mendeley Site-O-Matic. Maka daftar pustaka akan muncul sesuai dengan gaya daftar pustaka yang diinginkan, serta berdasarkan citasi yang sebelumnya telah dimasukkan pada kalimat. Sekian tutorial mengenai referensi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.